Halo anak-anak, kita lanjutkan pembahasan gaya dan hukum Newton. Pada bagian 1, kalian telah pelajari hukum 1 Newton, berbicara tentang benda diam dan benda bergerak lurus beraturan. Benda diam akan tetap diam selama tidak ada gaya yang bekerja kepadanya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Demikian juga benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya yang bekerja kepadanya atau jumlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan gaya dan hukum Newton. Bagaimana jika benda yang diam atau benda yang bergerak lurus beraturan kita beri gaya? Silakan catat namamu dalam daftar hadir di grup kelas. Kita mulai. Gaya dan hukum Newton bagian kedua, belajar IPA dengan atau bersama Edis 29 Channel. Hukum kedua Newton, kenal juga dengan hukum dinamika. Dua buah mobil hijau dan biru memiliki massa yang sama. Kedua mobil diberi gaya dengan cara menginjak pedal gasnya. Pedal gas mobil biru diinjak lebih dalam dibandingkan mobil hijau. Artinya mobil biru diberi gaya lebih besar. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan gerakan kedua mobil. Ya, ternyata mobil biru bergerak dengan percepatan yang lebih besar. Dapatlah kita simpulkan bahwa percepatan sebanding atau berbanding lurus dengan gaya. Yang artinya semakin besar gaya yang kita berikan pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak dengan percepatan yang semakin besar pula. Yang pertama, dari hukum kedua Newton, kita melihat hubungan antara percepatan dan gaya yang menimbulkannya. Yang kedua, akan kita lihat hubungan antara percepatan dan massa benda. Dua mobil yang massanya berbeda. Maka untuk itu baik digunakan satu mobil truk dan satunya mobil sedan. Maka dengan jelas kalian dapat memahami bahwa mobil truk lebih besar massanya dibandingkan mobil sedan. Kedua mobil diberi gaya yang sama. Bagaimana gerakannya? Perhatikan. Ya, mobil sedan
bergerak dengan percepatan lebih besar. Maka dapat disimpulkan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya, benda dengan massa yang besar jika diberi gaya yang sama dengan benda yang massanya kecil, maka benda yang massanya besar akan bergerak dengan percepatan yang lebih kecil. Itulah dua hal yang dibahas di dalam hukum kedua Newton. Dari hal itu, maka hukum Newton 3 dapat kita katakan, hukum kedua Newton maksud tadi, dapat kita nyatakan percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematik dapat dituliskan A sama dengan F per M. Karena kita bicara tentang gaya, maka massa yang sebagai pembagi kita pindah ruas menjadi pengalih. Dan perumusan untuk hukum kedua Newton dapat ditulis F sama dengan M kali A. Bagaimana kalian tahu M massa satuannya kilogram dan A percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat? Maka satuan gaya kilogram meter per sekon kuadrat dan disebut Newton. Apa yang dimaksud dengan gaya sebesar 1 Newton? Maka gaya sebesar 1 Newton adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda bermassa 1 kg sehingga benda bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Bagaimana dengan benda yang ditarik bumi yang disebut dengan berat benda? Kalian paham bahwa semua benda yang ada di atas permukaan bumi ditarik oleh bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda disebut berat benda. Maka dari perumusan kedua Newton F sama dengan M kali A, maka F di sini sekarang adalah gaya tarik bumi. F kita ganti W. Dan seperti pada graf vertikal pembahasan yang lalu, untuk gaya tarik bumi percepatannya adalah gravitasi, sehingga percepatan akselerasi diganti dengan gravitasi. Dengan demikian, perumusan hukum kedua Newton F sama dengan M kali A dapat kita turunkan untuk merumuskan berat benda W sama dengan M kali G. Gaya gesek. Benda yang bergerak di atas suatu bidang datar menimbulkan gaya gesekan. Gaya gesek terjadi karena ada permukaan benda dan
Jika kalian menggerakkan atau mendorong sebuah benda di permukaan bidang yang licin, tentu lebih mudah dibandingkan jika benda itu kalian dorong di atas permukaan yang kasar. Dengan demikian, gaya gesekan tergantung kondisi permukaan bidang-bidang yang bersinggungan. Sekarang perhatikan dulu gambar berikut. Sebuah balok diletakkan di atas bidang datar. Balok ditarik bumi dengan gaya berat balok W. Bidang datar menekan atau mendorong balok ke atas dengan gaya normal. Jika balok ditarik dengan gaya F arah ke kanan, maka timbul gaya gesekan di bidang-bidang yang bergesekan. Untuk balok berarti di bidang alasnya dengan permukaan bidang datar. Gaya gesek arahnya ke kiri, selalu berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan. Selama benda masih dalam keadaan diam, maka gaya geseknya disebut gaya gesek statis. Dan selama gaya yang kita berikan masih sama dengan gaya gesek statis, maka benda belum bergerak karena resultan gayanya 0. Dengan demikian, agar setelah benda bergerak, gaya geseknya akan berkurang. Tapi kita lihat dulu perumusan gaya gesek statis. Tadi sudah dijelaskan bahwa gaya gesek statis tergantung permukaan bidang-bidang yang bergesekan, bersinggungan, halus atau kasar. Tetapi juga gaya gesek tergantung besarnya gaya normal, gaya tekan bidang datar kepada benda di atasnya. Gaya gesek statis dirumuskan Fs sama dengan mu s kali N, di mana mu s itu menyatakan bilangan yang menunjukkan bidang-bidang bersinggungan, kasar atau halus. Semakin halus, koefisien gesekan semakin kecil. Ketika kalian mendorong sebuah mobil, maka selama mobil belum bergerak, kalian merasakan cukup berat mendorong mobil itu. Gaya yang kalian keluarkan harus besar. Tetapi setelah mobil bergerak, terasa bahwa gaya yang kalian keluarkan lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa gaya gesek berkurang, dan ketika benda yang tadinya diam memiliki gaya gesek statis, kemudian bergerak, maka gaya geseknya kita sebut dengan gaya gesek gerak atau gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek kinetis lebih kecil daripada gaya gesek gaya gesek kinetis lebih kecil daripada gaya gesek statis. Besarnya koefisien statis lebih besar atau sama dengan 0, tetapi lebih kecil dari 1. Untuk permukaan yang licin sempurna,
maka besarnya gaya koefisien gesek statis sama dengan 0. Kalian akan sangat mudah mendorong sebuah benda jika benda itu berada di atas permukaan yang sangat licin, misalnya di atas balok es. Dengan mudah benda kita dorong. Itu karena gaya geseknya 0. Hukum ketiga Newton dikenal juga dengan hukum aksi reaksi. Di atas lantai ada sebuah meja, di atas meja ada sebuah balok. Siapa yang pertama kali memberi gaya? Antara balok dan meja. Begitu meja kita letakkan di atas, begitu balok kita letakkan di atas meja, maka balok mendorong meja karena balok ditarik bumi arahnya ke bawah. Meja mendorong balok, yaitu gaya normal, arahnya ke atas. Jadi dalam hal ini baloklah yang mendahului, baloklah yang pertama kali memberi aksi dan meja bereaksi. Berat balok disebut gaya aksi dan gaya normal disebut gaya reaksi. Hukum Newton 3 membicarakan tentang dua buah gaya yang satu sama lain berlawanan arah, dan yang satu timbul karena didahului dengan yang lain. Untuk lebih jelasnya, hukum ketiga Newton berbunyi, bila benda A memberi gaya kepada benda B, maka benda B akan memberi gaya kepada benda A dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Benda A yang pertama kali memberi gaya, maka gaya dari benda A disebut dengan gaya aksi. Benda B bereaksi, maka gaya dari benda B disebut gaya reaksi. Beberapa fenomena dapat disekan oleh hukum ketiga Newton. Beberapa fenomena dalam kehidupan seperti seorang bermain ski, dia memberikan gaya aksi yaitu mendorong badannya sendiri ke belakang, lalu ski meluncur ke depan karena timbul gaya reaksi. Seorang melakukan panahan, dia melakukan aksi menarik anak panah ke belakang, timbul gaya reaksi, anak panah bergerak maju. Seseorang yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba mengerem mendadak, maka pada roda bagian depan timbul gaya aksi arahnya ke belakang, dan timbul gaya reaksi pada roda belakang mengakibatkan roda belakang terangkat. Yang lain, seseorang yang mendorong lemari yang begitu berat, dia mengeluarkan gaya aksi.
dan lemari memberikan gaya reaksi. Demikian juga pada peluncuran roket. Kenapa roket bisa bergerak vertikal ke atas? Karena bagian belakang roket mengeluarkan gas dengan gaya yang sangat besar. Itu gaya aksi, menimbulkan gaya aksi ke atas, menggerakkan roket. Demikian anak-anak sekalian, kita tuntas membahas tentang gerak benda. Pembahasan selanjutnya, gerak pada manusia, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Sumiyem. Pak Edi dan Bu Sumiyem bekerja sama mempersiapkan video pembelajaran untuk kalian. Begitu. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan dan kesehatan, dan sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.